Dalam sejarah kenabian, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak model tentang bentuk rumah tangga. Ada yang model versi megah seperti Nabi Sulaiman. Nah, ada juga model keluarga yang dua kondisi, yaitu keluarga ini penuh ujian, keluarga penuh ujian, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam sejarah kenabian, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak model tentang bentuk rumah tangga. Ada yang model versi megah seperti Nabi Sulaiman, punya kerajaan, punya istana yang besar. Tapi Nabi Sulaiman dengan semegah itu kekuasaannya, sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, beri aku kerajaan yang kerajaan ini tidak mungkin dimiliki oleh siapapun, kemegahannya, kehebatannya, baik orang sebelum aku maupun sesudahnya. Jadi sampai hari kiamat pun gak akan ada orang yang punya kekuasaan dan kerajaan semegah Nabi Sulaiman. Tapi itu pun Nabi Sulaiman tidak terlena dengan semua itu. Dia tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya nggak pernah berhenti. Sampai pernah satu hari Nabi Sulaiman, ketika dia tergoda dengan kuda-kuda yang dia sukai, dalam hitungan detik Nabi Sulaiman lupa zikir kepada Allah. Nabi Sulaiman memerintahkan sembelih semua kuda itu. Ini telah membuat aku lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan teman-teman. Jadi ini contoh model bahwa sekalipun seorang hamba dalam rumah tangganya diberi fasilitas mewah, itu bukan bukti sukses, bukan. Jadi jangan sampai diartikan bahwa ketika seorang kaya itu sukses, bukan. Keluarga rumah tangga itu banyak hartanya, berlimpah usahanya, itu bukan sukses, bukan. Itu ujian semua. Sebab yang paling inti adalah bagaimana rumah tangga itu berhasil, suami istri dan anak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, betapa indahnya di istana yang megah dia membaca kitab Zabur sampai semua angin terdiam, burung-burung terdiam, menikmati suara Nabi Daud, menikmati Al-Quran, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga model keluarga yang dua kondisi, yaitu keluarga ini penuh ujian, keluarga penuh ujian, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ujian pertama dengan harta yang banyak. Selama 80 tahun Nabi Ayub alaihissalam punya kekayaan luar biasa, punya anak 14 yang semuanya gagah-gagah perkasa, dan punya istri yang sabar menemaninya. Tapi setelah itu Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Seluruh hartanya musnah, seluruh anaknya wafat, dan badannya penuh dengan penyakit, sampai Nabi Ayub dia menjauh dari masyarakat, hidup di tengah kesepian dan menyendiri. Tapi teman-teman, dalam ujian seberat itu, keluarga Nabi Ayub tetap utuh. Istri tetap mencintai suaminya. Perhatikan,
Dan Nabi Ayub tetap mencintai istrinya. Dan Nabi Ayub bersama istrinya tetap patuh kepada Allah, nggak pernah goyah sekalipun. Sampai ketika dalam kondisi sangat kejepit, ketika itu sudah nggak ada yang dimakan. Tadinya istrinya masih bisa bekerja sehingga bisa membawa makanan untuk Nabi Ayub AS. Tapi ternyata setelah itu sudah semua orang mengisolasi, nggak boleh bekerja, sehingga akhirnya diam-diam, dalam riwayat dikatakan, ulama tafsir mengatakan bahwa dia menjual sebagian rambutnya untuk bisa ngasih makan ke Nabi Ayub AS. Nabi Ayub curiga, dari mana kamu dapat ini? Dia tunduk, dia diam, sampai akhirnya kesingkap, ternyata dia memotong rambutnya. Nabi Ayub, perhatikan, dalam kondisi terjepit, hanya untuk kemaslahatan Nabi Ayub AS, seorang istri yang sangat setia, bukan untuk kemaslahatan dirinya, bukan untuk kemaslahatan sang suami yang sakit. Nabi Ayub tetap melaksanakan aturan. Aku akan hukum kamu dengan memukul 100 kali. Tapi karena Nabi Ayub AS sangat sayang kepada istrinya, Allah memberikan solusi, cukup dengan mengumpulkan 100 lidik, diikat dan dikibaskan sedikit. Nah, ini kaidah dalam kita memberikan hukuman pada seorang istri. Semua ulama tafsir mengatakan jangan sampai seorang suami memukul seorang istri dengan pukulan yang membuat dia lecet atau luka. Hampir semua definisi mengatakan dalam ilmu tafsir, dorban wairu mubarrih, pukulan yang sekedar pukulan, tidak sampai lecet, tidak sampai sakit kepada sang istri. Sekalipun dalam konteks ini, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, ini keluarga lain lagi ini. Keluarga yang hidup dalam dua kondisi ujian yang luar biasa. Kondisi kekayaan yang luar biasa, dan dalam kondisi keterjepitan yang sangat dahsyat. Tapi tetap sinyal koneksi kepada Allah tetap terjaga, stabil. Karena stabilitas kebahagiaan itu dalam rumah tangga bukan di fasilitas, tetap dalam stabilitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan sebuah rumah tangga didukung dengan harta yang banyak berlimpah dan dengan segala macam fasilitas, tapi kalau disconnect dari Allah, dia tidak akan dapat kebahagiaan. Mungkin secara zahir nampak senang, beda senang dengan bahagia, beda. Ingat teman-teman, bedakan antara senang dan bahagia. Kalau senang itu versinya versi hawa nafsu, senang, bersenang-senang makan, bersenang-senang ketawa-ketawa, iya oke, tapi bukan bahagia. Bahagia itu ketenangan hati bersama Allah, itu bahagia. Beda konteksnya. Dan itu hanya didapat ketika seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia benar-benar menjaga hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada versi lain lagi tentang keluarga para nabi, yaitu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang sempat pergi umroh pasti sampai sekarang masih sempat menyaksikan rumah Nabi. Rumah Nabi itu hanya seluas itu. Aslinya hanya 4 meter persegi. Di situ Nabi tidur di atas sehelai tikar. Dan ketika Nabi bangun dari tempat tidurnya, ada bekas di pipinya, bekas tikar. Para sahabat langsung merebut, memeluk Nabi, mengusap pipinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'yuk? Afrish alaikal hasir. Wahai Rasul, bagaimana kalau aku hamparkan sehelai kain yang empuk? Anta ahaqu bimaliki fulan wa maliki fulan. Wahai Rasul, engkau lebih berhak daripada raja fulan, sultan fulan. Mereka menikmati kasur yang empuk, engkau
Kau lebih berhak wahai Rasul. Kenapa kau tidak memakai kasur yang empuk? Nabi memberikan pemahaman. Nah ini penting teman-teman, bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga adalah keluasan pemahaman masing-masing pihak, baik suami maupun istri dan anak. Kalau masing-masing paham hakikat segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga itu, maka dia akan mudah menyikapi segala persoalan dengan bahagia. Ini juga bagian yang kedua. Kalau yang pertama itu adalah jaga hubungan dengan Allah, yang kedua adalah memperbaiki pemahaman tentang rumah tangga, memperbaiki pemahaman tentang hakikat dunia. Perhatikan, Nabi pernah ditawari oleh Allah, ya Muhammad, ikhtar anta insya abada wa dunya fi yadaik aw talqu rabbak. Muhammad, pilih, engkau hidup selamanya, dan semua dunia dan seisinya di tangan kamu. Ini lebih besar lagi dengan dari Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman hanya sebuah kerajaan, tapi ini enggak, dunia dan seisinya di tangan Nabi. Dan Nabi bisa menikmati semua keindahan alam semesta sampai hari kiamat, hidup sampai hari kiamat Allah tawarkan. Atau yang kedua, Muhammad, kau meninggal dunia bertemu aku, kata Nabi, an al-qurbi, aku bertemu engkau ya Allah. Akhirnya Nabi wafat setelah itu. Nah, ternyata setelah kita pelajari jalan hidup Nabi, Nabi banyak hidupnya dalam dimensi kemanusiaan biasa. Ketika perang, Nabi pernah kena batu luka. Bukan kemudian Nabi nggak pernah terluka, enggak. Dimensi kemanusiaan biasa. Nabi pernah sakit. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi ketika di Khaybar pernah terkena racun oleh seorang wanita Yahudi yang dia memberikan makan ketika itu. Dan pas Nabi mau wafat, Nabi bercerita bahwa sejak aku mencicipi makanan di Khaybar itu sampai sekarang masih terasa sakitnya. Setelah itu Nabi wafat. Makanya para ulama mengatakan bahwa Nabi mati syahid karena matinya Nabi masih terpengaruh oleh racun yang menyerap dalam dirinya. Sampai seperti itu. Jadi saudaraku Allah, ini contoh model lain lagi. Rumah Nabi yang sampai sekarang 4 meter persegi kelihatan. Dan ketika para sahabat menawarkan sebuah kasur yang empuk supaya kamu tidur nyaman wahai Rasul, supaya engkau tidur nyaman wahai Rasul, Nabi mengatakan bahwa mali walid dunya illa karajulin yazillu tahta syajarah summa tarakaha. Kenapa kau sibuk dengan urusan dunia? Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang dia berteduh di bawah pohon. Dunia ini seperti pohon itu, aku berteduh di bawahnya. Summa tarakaha, setelah itu aku pergi, aku tinggalkan pohon itu. Tidak ada orang berteduh di bawah pohon, pohonnya di bawah, nggak ada. Sama dengan dunia ini, sama dengan rumah mewah yang kita punya, sama dengan mobil mewah yang kita punya, kita akan meninggalkannya semua itu. Nah, rumah tangga Nabi bahagia dengan kondisi seperti itu. Perhatikan teman-teman, artinya baik model rumah Nabi Sulaiman atau model rumah Nabi Ayub yang dua-duanya sama-sama berlangsung, ataupun model rumah Rasulullah SAW, semua itu bahagia karena satu kunci: suami, istri, dan anak satu visi, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute.
pesantren FAD ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.